Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini. Untuk itu, kami persembahkan video informasi tentang bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian di peradilan agama dapat diwujudkan. Selamat menyaksikan. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian, dan 70% perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara perceraian yang diajukan tersebut, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi. Di peradilan agama ada 2 jenis perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak. Apa saja hak-hak tersebut? 1. Nafkah idah. Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa tunggu atau idah. 2. Mut'ah. Mut'ah adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri. 3. Maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa idah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. 5. Nafkah madiyah. Nafkah lampau atau nafkah terhutang yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya. 6. Nafkah anak. Bagaimana cara memperoleh hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Nah, jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan dapat dilaksanakan. Ketiga, bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui 1.
website Pengadilan Agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia. 2. Media dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal informasi Pengadilan Agama Sibolga. Surat gugatan atau permohonan adalah salah satu syarat yang wajib disertakan dalam pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Sibolga. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan, dapat dibuat sendiri baik secara lisan maupun tertulis, dibuatkan di pos bakum jika tersedia, dibuatkan penasehat hukum yaitu advokat atau pengacara, dan melalui aplikasi gugatan mandiri. Cara mengakses aplikasi gugatan mandiri ini adalah dengan membuka browser dan masuk ke laman gugatanmandiri.badilak.net. Setelah masuk, akan terlihat tampilan laman aplikasi gugatan mandiri sebagai berikut. Klik tombol prosedur berperkara untuk melihat syarat dan tata cara berperkara. Klik mulai untuk memulai pembuatan surat gugatan atau permohonan mandiri. Lalu ketik dan pilih pengadilan agama mana perkara akan didaftarkan. Jika sudah, klik lanjutkan. Penting untuk diketahui bahwasannya aplikasi gugatan atau permohonan mandiri ini untuk saat ini hanya dapat membuat surat gugatan untuk perceraian. Lalu di tahap berikutnya, tinggal memilih jenis kelamin Anda, lalu melengkapi data sesuai dengan yang diminta. Untuk pembebasan biaya dalam beracara atau prodeo, wajib untuk menyertakan dokumen-dokumen atau surat keterangan sesuai undang-undang yang berlaku.
Setelah mengisi data-data tersebut di atas, maka sekarang saatnya untuk memeriksa dan memperbaiki apabila ada kesalahan dalam pengisian data tersebut di atas. Lalu di bagian preview Posita ini kita bisa memeriksa dan memperbaiki apabila ada kesalahan dalam pengisian data sesuai dengan yang sebenarnya. Klik tombol klik di sini untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya. Setelah memastikan data yang terisi tersebut sudah benar, maka selanjutnya adalah mencetak surat gugatan. Sekian dari video tutorial penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Pengadilan Agama Sibolga yang merupakan satuan kerja pada Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, secara bersinergi ikut berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan. Pengadilan Agama Sibolga dilaksanakan tanpa memandang perbedaan terhadap masyarakat penerima layanan, dan memperkuat akses pelayanan bagi kelompok rentan, melalui digitalisasi buku tamu bagi kelompok rentan melalui penyediaan e-tarif. Berikut kami tampilkan video penggunaan buku tamu prioritas. Pertama, silakan kunjungi website Pengadilan Agama Sibolga di pencarian Google dengan mengetik Pengadilan Agama Sibolga. Kedua, setelah sampai di website silakan mencari buku tamu dan scan kode barcode menggunakan handphone Android Anda. Ketiga, setelah sampai ke menu buku tamu silakan pilih sesuai keinginan Anda pada menu buku tamu prioritas elektronik. Keempat, jika Anda merupakan kelompok rentan, silakan isi data pribadi dan keperluan Anda, sesuai dengan identitas Anda pada KTP dan lengkapi dengan mengambil gambar Anda dan tanda tangan Anda. Kelima, setelah Anda mengisi data Anda sesuai KTP, data Anda akan di-blasting sesuai dengan isian antrian blasting yang langsung masuk ke email sesuai dengan yang diisi. Terakhir silakan datang ke kantor Pengadilan Agama Sibolga dan silakan laporkan ke meja informasi sesuai dengan antrian dan keperluan Anda. Terima kasih kami ucapkan, hebat Bana.